Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Laguna Lombok. Dan channel Laguna Lombok yang akan tentunya memberikan tentang informasi-informasi kerjaan dan gaji-gajian di Malaysia, teman-teman. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat saudara-saudara saya yang bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia, mudah-mudahan setiap harinya selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, buat teman-teman yang belum mendukung dan support channel Laguna Lombok, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share. Dan seperti biasa, jangan tonton video Laguna Lombok setengah-setengah atau sepotong-sepotong. Budayakan atau usahakan nonton sampai habis biar tidak ada yang gagal paham. Teman-teman yang mau mendengar cerita Laguna Lombok, cerita haru, cerita sedih, cerita menarik, dan cerita lucu dari Laguna Lombok, dan ceritanya Laguna Lombok, kisahnya Laguna Lombok sebelum pergi merantau ke Malaysia hingga balik dari Malaysia. Oke teman-teman, kini Gunawan akan kembali lagi untuk menceritakan ada saudara kita. Ini saya tidak mau menyebutkan namanya, takut saya menjelekkan orang, takut biarlah orang yang menjelekkan saya. Intinya saya mau menceritakan kepada teman-teman, biar teman-teman mungkin ada solusi. Siapa tahu kan ada teman-teman, Gun, biarinlah orang-orang berkata apa, jangan dipikirkan. Janji Gunawan senang, janji Gunawan tahu bagaimana cara membahagiakan seorang istri dan anak. Saya harap teman-teman berkomentar seperti itu. Jadi maksud saya tidak mau menjelekkan orang, maknanya saya tidak mau memberitahu siapa orangnya itu. Biarlah saya menceritakannya sendiri, dan buat teman-teman ini agar teman-teman bisa ngasih saya saran lah. Maksud saya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, awalnya saya buka Facebook teman-teman. Awalnya saya buka Facebook itu, dan orang ini yang mencemooh saya nih, dalam artian mencemooh lah teman-teman. Gemar orang ini gemar untuk belanja-belanja, shopping lah teman-teman. Sama istrinya, sama suami istri lah gitu teman-teman. Jadi sama anaknya kayak gitu. Jadi gemar untuk belanja-belanja lah. Nah saya tidak SMS dia teman-teman. Jangankan SMS, nge-like status dia pun saya nggak pernah teman-teman. Nah tiba-tiba dia SMS saya kayak gitu. Saya lihat terus statusnya teman-teman. Saya lihat terus statusnya, dia pergi belanja. Pokoknya shopping dah, senang-senang dah teman-teman. Nah terus tiba-tiba dia SMS Gunawan, dia bilang kayak gini teman-teman. Gun, lo tuh nggak ada artinya, lo tuh banyak duit, kenapa lo nggak mau ngasih istri dan anak kamu shopping kayak gitu kayak saya, dia bilang teman-teman. Dan saya balas chatnya itu teman-teman. Saya nggak bisa mengikuti gerak-geriknya kalian. Saya nggak mau, saya bilang teman-teman, karena kemampuan saya untuk mencari uang itu terbatas, saya bilang teman-teman. Jadi jadi kesempatan saya untuk berfoya-foya itu tidak ada, saya bilang teman-teman, tidak ada. Saya balas chatnya yang bagus-bagus saja teman-teman. Kalian kan orangnya berada, kalian kan orangnya kaya, banyak duit, segala-galanya punya. Coba kamu lihat saya. Coba kamu lihat saya. Di YouTube saya banyak cerita-cerita saya. Cerita penderitaannya saya sebelum masuk Malaysia, sampai masuk Malaysia, saya bilang teman-teman. Bahkan saya buat konten pun masih pakai seragam ini, pakai atribut kayak gini, pakai atribut kerja teman-teman. Pakai atribut kerja. Nah, terus saya balas dia teman-teman, saya balas chatnya. Saya nggak bisa mengikuti apa yang kalian lakukan. Dan saya pun jujur, saya kalau dapat istri dan anak saya makan itu sudah cukup, itu sudah lebih dari cukup, saya bilang teman-teman, ngebalas chatnya. Itu saya bilang. Terus dia balas lagi, kalau saya yang jadi istri kamu, udah saya ceraikan kamu, dia bilang teman-teman. Astaga, saya bilang teman-teman, masa saya
Masa saya berikan istri saya uang, berikan istri saya kemewahan, terus saya cerita gitu, terus saya kasih tahu dia gitu? Kan enggak mungkin teman-teman kan. Jadi terus saya balas teman-teman. Istri kamu tuh memang bodoh, dia bilang teman-teman. Istri kamu tuh memang bodoh, dia bilang. Kenapa saya bilang bodoh, dia bilang teman-teman? Karena kamu cari uang banyak, otomatis istri kamu tuh mau senang-senang, shopping-shopping, belanja-belanja lah, kayak gitulah teman-teman. Beli bakso, beli nasi warung, dia bilang teman-teman. Kan resek kan gitu teman-teman. Tapi saya saya respon dengan baik saja teman-teman. Saya nggak bisa kayak gitu, saya nggak bisa kayak kalian. Kan semua orang sudah tahu kehidupan saya di rumah kayak gimana, sehingga saya sampai ke Malaysia ini kayak gimana penderitaannya saya bilang teman-teman. Gitu teman-teman. Pokoknya debilah yang jorok-jorok lah teman-teman. Ini yang seperti saya bilang tadi, saya nggak mau menampakkan orangnya atau Facebooknya, saya nggak mau, cukup lah saya dan teman-teman yang tahu cerita ini. Tapi saya tidak mau menampakkan, memperlihatkan medianya di YouTube, nggak mau. Cuman saya mau cerita tentang dia yang mengira saya tidak bisa membahagiakan atau tidak mau membahagiakan istri dan anak saya. Itu teman-teman. Tapi kalau menampakkan atau menampilkan Facebooknya atau medianya di YouTube, saya tidak mau nanti dikira saya menjelekkan orang. Biarlah orang-orang menjelekkan saya, yang penting saya tidak menjelekkan orang-orang. Kayak gitu teman-teman. Dan dia bilang kayak gini, apa gunanya kamu Gun, apa gunanya kamu mencari uang yang banyak kalau istri kamu tuh nggak bahagia, nggak dapat shopping kayak saya, dia bilang teman-teman. Dan saya bilang, woi, saya bilang teman-teman, saya tuh pergi ke Malaysia itu untuk mencari rezeki, untuk mencari uang. Dan saya mencari uang itu bukan berarti untuk foya-foya, saya bilang teman-teman. Saya mencari uang yang banyak itu bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk masa depan anak saya bilang teman-teman. Itu yang saya pikirkan sehingga saya masuk Malaysia ini, saya bilang teman-teman. Bukan sekarang saya dapat duit, sekarang habis. Sekarang dapat duit, esoknya habis. Esok dapat duit, lusanya habis. Saya nggak mau kayak gitu. Saya orangnya berpikir dong. Saya orang berpikir. Masa saya dapat duit segini, terus ini habiskan. Ini habiskan, dapat uang sekarang, habiskan, dapat uang sekarang, habiskan. Jadi masa tua kita itu tidak dapat kita nikmati besok teman-teman ya. Tidak dapat. Jadi saya tegaskan buat orang yang bilang kalau saya tidak mau membahagiakan istri dan anak saya, dengar baik-baik. Pasti dia nonton. Pasti dia nonton di YouTube saya, pasti. Biarlah kalian berfoya-foya. Biarlah kalian shopping. Mungkin kalian merasa paling kaya. Mungkin kalian merasa paling berada, paling banyak uang, sehingga kalian boleh beli apa-apa. Sehingga kalian boleh mengira saya tidak bisa, tidak mau membahagiakan kedua seseorang yang kamu carikan nafkah. Biar, saya tidak peduli. Yang penting saya kerja di Malaysia ini mencari uang banyak, tidak untuk berpoya-poya. Itu poinnya. Tidak untuk berpoya-poya. Jadi yang namanya foya-foya itu tidak ada peluang untuk saya. Jangankan untuk saya yang cari uang, untuk istri dan anak saya pun tidak ada peluang untuk foya-foya. Karena apa? Saya berpikir teman-teman, saya berpikir sekarang saya dapat duit segini, terus dihambur-hamburkan. Apa gunanya coba? Apa gunanya teman-teman? Apa gunanya? Motif kita dari rumah pergi mencari uang ke Malaysia ini agar bisa kita temui, nikmati masa tua kita dan anak kita semakin lama semakin beranjak dewasa. Jadi tidak mungkin anak kita itu tidak menginginkan sesuatu yang mahal.
yang berkelas. Nah itu terutama yang kita pikirkan teman-teman. Bukan semata-mata mencari uang itu semata-mata untuk menghambur-hamburkan, bukan. Inisiatif orang tua mencari nafkah, mencari rezeki, mencari uang banyak buat masa depan anak kita, bukan untuk difoya-foyakan. Itu motif orang tua. Jadi kalau belanja biasalah ya kan. Kalau belanja setiap hari, setiap malam, setakat beli baju, setakat beli celana, setakat beli makanan, jajan. Takkan saya kasih tahu kan? Masa saya kasih, oh ini saya kasih tahu kamu biar kamu tahu. Ini saya kasih istri dan anak saya uang segini terus habisnya sekian hari. Masa saya bilang kayak gitu? Masa saya kasih tahu dia kan teman-teman? Jadi buat orang yang mencemooh atau mengira saya yang kayak gitu, semoga dia nonton di video saya yang kali ini. Dan ingat baik-baik dan lihat baik-baik. Saya pergi ke Malaysia ini mencari uang yang banyak bukan untuk difoya-foyakan. Dan kamu tengok saya ini masih pakai atribut kerja. Kalian kamu nggak kasihan sama saya? Hah? Kamu nggak kasihan? Kamu tuh hidup harus mikir. Jangan samakan diri kamu sama saya. Karena saya tuh mencari uang buat masa depan anak saya, bukan untuk dihambur-hamburkan kayak gitu. Jadi kamu tuh kalau mau poya-poya lah uang kamu. Jadi jangan banding-bandingkan saya sama diri kamu. Kan gak baik. Mudah-mudahan kamu nonton ya. Resek tuh orang. Tapi saya nggak mau ngerespon dia yang kasar-kasar. Saya respon dia pakai yang halus-halus saja teman-teman. Sebenarnya saya muak teman-teman sama dia. Tapi cuman cara buatin dia video saja agar dia tahu teman-teman, agar dia tahu. Sementara saya tuh merasa orangnya nggak bertanggung jawab kalau digitukan teman-teman, nggak bertanggung jawab sama istri dan anak saya. Saya merasa kayak gitu teman-teman. Dibilang kamu nggak mau ngasih istri dan anak kamu uang lah, dibilang aku nggak mau kasih istri aku uang untuk foya-foya, untuk shopping-shopping lah. Kan hati ini sakit teman-teman. Padahal itu rahasia kita kan teman-teman ya. Itu pribadi kita, privasi kita teman-teman. Jadi kalau kita ngomong yang kasar-kasar mungkin tak baik lah teman-teman. Jadi cukuplah dia yang berkata kasar sama saya. Intinya saya tidak berkata kasar-kasar lah. Saya kira itu kasar dia. Dia bilang kayak gitu teman. Aduh, susah betul teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini cerita saya. Mudah-mudahan teman-teman tidak mendapatkan cemooh kayak saya, dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan teman-teman yang baik, selalu nasehatin. Saya mau dinasehatin sebetulnya. Kalau kamu punya uang jangan foya-foya. Kalau kayak gitu dia bilang adalah senang rasa hati kan teman-teman. Tapi biarlah teman-teman. Biarlah saya ikhlas digitukan teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi sampai di sini ya teman-teman ceritanya saya, bahwasanya orang itu mengira saya tidak mau ngasih uang untuk istri dan anak saya, untuk foya-foya, untuk shopping-shopping, seperti itulah teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.